itu. Gimana Bu? Iya, saya tuh kayak teman saya tuh banyak sebetulnya, circle-nya banyak. Tetapi begitu saya tawarkan 3 on 3, saya ajak obrol gitu ya. Mulai dari dream, adakah dream di masa yang akan datang atau sekarang ingin dicapai. Ujung-ujungnya mengajak ke MLM, mereka mundur. Jadi itu yang kemarin bikin saya, ada apa dengan saya gitu. Jadi ketika saya berbicara tentang MLM, pada mundur gitu. Nggak halis. Oh, saya doain aja kamu sukses kayak gitu. Seperti itu. Jadi oke, saya berjeda sejenak. Saya berpikir dulu, saya merenung dulu ada apa dengan saya. Apakah cara mengajak yang salah atau apa. Waktu itu kan sudah dijelaskan sama Ibu Wahyu ya, Mbak Wahyu ya. Nah itu step-stepnya sudah saya laksanakan juga. Gitu Mas. Jadi kemarin Ibu Wahyu toh? Aku. Pak Mas langsung Yudi. sampai aku. Tapi sempat kemarin dikasih step-step yang gini loh pendekatannya gini loh gitu. Nah itu saya jalankan seperti itu. Jadi sempat berjeda untuk menarik diri sebentar itu karena ada apa dengan saya ya, cara mendekatinya seperti apa. Tapi kalau selain MLM itu closing aja gitu loh. Tapi begitu Milagros MLM mereka langsung enggak maaf gitu. Tapi kalau selain MLM memang closing gitu Mas Yud. Buku, emas gitu semua lancar ya? Lancar. Sampai mau kena itu saya cuma target berapa cuma 10 gitu ya, asal saya punya laba saya bisa beli dari labaannya itu nyampe 39. Waduh. Padahal harga mau kena lumayan harga mau kena tinggi 350 kan itu. Jadi saya pikir harusnya Milagros bisa. Saya berpikirnya itu, makanya saya cari apa nih salah saya di memperkenalkan Milagros ini gitu. Itu kemarin berjeda itu seperti itu. Oh yang ini yang kaos kaki itu saya sampai 68 set, berarti 16 pieces. Padahal harganya di atas 1 juta. Gitu. Makanya ini kenapa ya ada saya nawarin Milagros nggak masuk gitu. Pak Alfian, apakah berarti yang diceritakan tentang itu tadi ya, kita ngobrol masalah time freedom dan financial freedom? Ya, jadi kalau dari posisinya Ibu ini kan sudah kelihatan tuh ada masalahnya. Jadi ada 12 permasalahan yang kalau misalnya kita bacakan di depan mitra dan dia mengaku, ya Pak, aku lorone yang kene, atau saya sakitnya di sini gitu ya. Maka itu nanti akan menjadi topik kita untuk yang kita bahas. Nah, tadi Bu Lis sudah mengaku poin kedua ternyata dia punya masalah. Terus kemudian yang kedua, Bu Lis ternyata kan secara tidak langsung ada kalimat tersirat, nah saya ini harus ngerekrut siapa Pak Yudi? Iya, poin 1 tuh ya. Saya bingung harus merekrut berarti siapa. Poin 1, berarti ada pembelajaran tentang yang namanya profiling. Gitu. Jadi memang daftar nama kita itu tidak serta-merta menjadi pangsa pasar kita, Bu Lis. Ini kan menjadi hal yang paling sederhana dalam teori marketing ya. Jadi yang namanya target market itu adalah orang yang butuh dengan produk atau bisnis kita. Gitu. Bukan orang yang ada kontaknya di handphone kita, atau bukan orang yang kita kenal atau yang kita tahu. Itu bukan target market. Jadi pelajarannya adalah kembali ke prinsip dasarnya bahwasanya Bu Lis saat ini belum memiliki mitra bisnis ideal. Nah, target pasar ideal itu siapa? Impiannya itu siapa? Iya. Nah, maka harus mojok sama upline, kira-kira siapa sih yang nanti bakal Bu Lis dekati. Dengan kata lain, berarti ada PR tambahan, yaitu bagaimana Bu Lis menambahkan daftar nama baru. Jadi kalau bahasa sederhananya begini, kira-kira kalau menurut Bu Lis, lebih banyak mana orang yang Ibu kenal atau orang yang Ibu tidak kenal? Tidak kenal ya. Nah, artinya apa? Ya, artinya apa? Artinya kalau saat ini Ibu merasa frustasi dengan
sana kebentur, ke sini kebentur, di situ apa namanya juga istilahnya kepentok juga, ya berarti Bu Lis saat ini posisinya salah kamar. Ya sama kayak misalnya Bu Lis lagi ada acara, terus kemudian ada satu kelompok kecil ibu ikut join, wah nggak enak di sana, saya nggak nyambung, nggak ini enakan di sini aja, lebih adem orang-orangnya. Nah sama kayak begitu gitu. Jadi ketika memang pasar itu tidak mendapatkan apa yang dicari sama mereka, maka kita dianggap sebagai benda asing. Nah sistem imun mereka aktif karena ibu dianggap virus. Oke. Iya kan? Iya, Jadi iya. ibu nggak boleh menyalahkan mereka. Kenapa ya? Itu ada mekanisme pertahanan kehidupan mereka. Gitu. Justru yang salah itu kita. Kenapa kok sudah tahu ada orang yang imun malah dikasih virus kan gitu? Siap, siap. Maksudnya masuk memang untuk sengaja ditolak gitu ya? Nah ya, itu kan sama kayak Nyun Sewu. Jadi kita ibu jualan babi terus kemudian buka lapaknya di depannya masjid ya. Sudah pasti 100% ditolak kan gitu. Wah, ya jelas Mas, iku produknya haram, lek produkku halal, aku dodolan tasbih, saya jualan tasbih. Ya coba jualan tasbih tapi di depannya diskotik. Ya, target pasarnya tidak tercapai gitu. Ya sudah, jadi case close-nya adalah ibu harus ngumpul sama Pak Yudi rasan-rasan. Apa ya istilah rasan-rasan itu bahasa Indonesianya apa ya? Terus ngobrol, ngerumpi. Nah, Pak Yudi, enaknya 3 on 3 itu ditawarkan kepada siapa ya Pak Yudi ya? Nah, cara saya kalau misalnya ngajari teman-teman paling gampang, siapa yang menjadi target pasarnya 3 on 3 itu adalah dengan cara kita memirrorkan atau mencerminkan diri kita sendiri, Bu. Di Bu Lis sekarang usia berapa? 42. Nah, terus kemudian jenis kelaminnya perempuan. Statusnya sudah menikah atau belum? Sudah. Sudah. Anaknya berapa? 2. Terus kemudian pendidikannya apa? S1. Nah, kerjaan S1. Terus kemudian alasan join untuk program 3 on 3 apa? Punya uang. Nah, kalau sudah punya uang, itu uangnya mau dipakai buat apa? Mau beli rumah. Beli rumah, kendaraan, sekolah, anak. Oke, sabar. Kalau misalnya disuruh ngeranking antara beli rumah, sekolah anak, terus kemudian apa lagi? Misalnya 3, kasih 3. kendaraan. Satu mau S2, Pak. Ibu mau S2, cocok. Nah, kan sekarang perlu berarti uang sudah ketemu banyak. tuh patternnya. Nah, berarti patternnya sekarang sudah ketemu. Kenapa kok ibu kok tidak S2? Kayak katanya Prabowo ya, karena kita tidak punya uang. Biayanya belum ada. Di TikTok kan gitu. Kenapa kok kita tidak ini? Karena kita tidak punya uang. Kalau tanya sama Yusuf Mansur, dari mana duitnya? Nah, kira-kira Bu Wahyu, kira-kira Bu Lis, kalau misalnya ada orang yang usianya sekitar 30-40 tahun dan mereka tidak punya duit untuk melanjutkan kuliah, apa yang mereka lakukan? Kerja. Selain kerja? Jualan. Yang kira-kira lebih mencerminkan keinginannya mereka untuk cari sekolah S2? Beasiswa. Cari beasiswa. Betul. Nah, berarti mulai detik ini Bu Lis mencoba masuk ke grup-grup tempatnya orang-orang gabung cari beasiswa S2, pendidikan latar belakang apapun. Ngumpul sama mereka, kenalan sama mereka, digali, kenapa sih kok pengen S2? Terus kenapa hambatannya mereka nggak S2? Oh iya, soalnya nggak ada duitnya. Kira-kira kalau misalnya kita sekolah, ngambil S2, sampai lulus, itu butuh biaya berapa toh, Bu? Sebentar, 1 semester itu 8. 30-an lah, 30-40-an. Nah, 30 sampai 40 juta toh. Nah,
Menarik wis, ketemu angkanya. Kalau misalnya Bu Lis, saya ada informasi supaya Ibu bisa punya uang 30 juta dalam waktu 7 bulan ke depan. Bu Lis mau nggak dengarkan informasinya? Oke. Mau. Ya sudah, dapat kan sudah. Iya. Ibu sudah dapat angle-nya sudah. Artinya target pasarnya siapa yang dibidik dan Ibu juga punya kesenangan kan dengan S2 itu. Bu Lis mau melanjutkan S2 di bidang apa? Ininya disiplin ilmunya apa? Lanjut yang kemarin, administrasi publik. Administrasi publik. Ya wes, berarti kan Ibu tinggal cari aja yang mirip-mirip dengan seperti itu. Teman ibaratnya mencari teman yang senasib seperjuangan itu loh, Bu. Iya. Paham. Kan? Beasiswa itu kan tidak untuk semua orang. Iya. Artinya kalau beasiswanya cuma ada 10, peminatnya ada 100, berarti kan ada 90 orang yang siap patah hati. Iya. Nah, kan betapa mulianya pekerjaannya Bu Lis menyelamatkan 90 orang itu dari patah hati dengan cara apa? Dengan cara mereka memulai satu pekerjaan atau satu bisnis yang modalnya cuma 450.000. Iya, siap. Nah, kira-kira Bu Lis lebih suka mana? Nyicil nabung sampai batas waktu yang tidak ditentukan senilai 30 juta atau beli produk yang nilainya 450.000 selama 7 bulan untuk mendapatkan 30 juta. 450 selama 7 bulan ya. Modal awal 450. Ya, tapi sih gue selesai. Paham. Ya, selesai. Jadi iya. Ngerti. Kan kita menukar uang kecil dengan uang besar. Betul. Nah, Ibu pilih mana? Pendidikan S2-nya ngumpulin 30 juta sendirian atau Ibu mengeluarkan 450.000 selama 7 bulan lewat programnya 3on3. Siap. Paham. Ya sudah, selesai sudah. Jadi maka langkah selanjutnya Ibu kan masuk ke tahap harmoninya itu Pak, tabelnya. Oh, tabel besar. Ya, tabel besar ya. Nah, lurus. Nah, berarti kalau misalnya dream-nya Ibu sudah clear, ya toh profilingnya Ibu sudah clear, maka kan selanjutnya Ibu share link tuh. Ya kan? Share link tadi bagian-bagian kuesioner. Sorry. Nah, maka story yang Ibu bawa adalah bagaimana caranya kita dapat beasiswa S2 hanya dengan mengeluarkan 450.000 selama 7 bulan. Iya. Bikin story. Lah iya, kok bisa ya? Cuman minum Milagros selama 7 bulan, ya toh, bisa dapat ya biaya. Iya ya, nggak kepikiran ya. Daripada ngumpulin 30 juta, kan mending minum Milagros selama 7 bulan. Atau kalau misalnya Milagrosnya dihilangkan juga bisa. Lah iya, daripada ngumpulin 30 juta buat sekolah S2, kan lebih enak ikutan 3on3. Sudah gratis, masih dapat kembalian. Iya. 7 bulan lagi. Kok gak kepikir? Ya itu aja Bu yang diulang-ulang dengan catatan circle-nya Bu Lis. Ya, di sehingga kalau Ibu mengungkapkan kegelisahannya Ibu S2 itu tadi, mereka langsung connect. Bismillah yakin 7 bulan S2. Wah, enak toh besan. Paling ikut pendaftaran ya bulan tahun depan ya. 7 bulan itu nggak tututi sekarang. Iya. Udah sederhana itu, Bu. Jadi ini adalah mekanisme pembelajaran kita yang menurut saya pendekatannya sudah sangat sudah sangat praktis ya, Wisan. Karena dipetakan berdasarkan customer journey. Jadi perjalanan orang belum kenal dari Milagros atau 3on3 sampai mereka join dan mereka melakukan perekrutan kembali. Tabelnya seperti Ibu lihat di ini, tabelnya seperti Ibu lihat di layar itu. Ya. Nah, tinggal nanti permasalahannya Ibu ada di mana, menghadapi siapa, Ibu tinggal cari aja kolomnya.
Misalnya, Mas, aku tuh punya mitra, dia sudah join. Nah, berarti kan kalau sudah join kan di tabel paling kanan tuh. Iya. Ya toh. Tapi dia kok belum aktif ya, Mas ya? Berarti Ibu punya permasalahan di starting new member-nya itu. Nah, sudah kok, Mas. Sudah tak training, sudah tak tatar, sudah tak kali dream-nya dan lain sebagainya. Tapi dia nggak mau bergerak. Bisa jadi permasalahannya dua. Apakah dia belum punya alat bantu yang sesuai atau brand image-nya yang dari ibu yang nggak tercapture sama dia. Kan kadang-kadang yang bikin bisnis multi level itu lucu itu kan karena ada prinsip monkey see monkey do. Jadi kalau misalnya upline-nya tidak fokus, ya downline-nya biasanya ambiar. Iya. Betul. Ya saya. Jadi upline-nya nggak kelihatan update status, upline-nya juga nggak kelihatan minum Milagros, upline-nya juga nggak kelihatan promosi, upline-nya juga nggak ada foto-foto narsis, foto bersama produk, aktif di kegiatan, upline-nya nggak kelihatan lagi konsultasi. Wah, jangan-jangan saya dikerjain Bu Lis ini, saya disuruh kerja. Iya, ngurusin sembarang kalir. Oh lah, kok nyimut. Iya, kayaknya palu gada. Iya, paham. Ya, itu problemnya biasanya di situ, wes. Nggak ada lain, no. Ya karena mangkidu itu tadi, apa yang dilihat ya itu yang dikerjakan. Oh, ternyata ngerjakan 3 on 3 itu bisa disambi macam-macam ya. Dolarnya nanti nyambinya ya gitu. Akhirnya apa ya? Mau tidak mau teman-teman itu akan memiliki banyak fokus gitu. Nah, padahal yang sebetulnya kita inginkan itu kalau kita mundur ke belakang, yang harusnya ditekankan sama teman-teman itu apa sih bedanya jualan cilok sama jualan 3 on 3? Menurut Bu Lis apa? Jualan apa? Apa sih Bu Lis bedanya jualan cilok sama jualan 3 on 3? Ya, jualan cilok, tinggal jualan aja, barangnya ada. Cash and carry. Sama aja sih. Kalau 3 on 3 lebih ke jaringan ya. Nah, ini yang nggak clear ini. Oh, nggak clear. Apa Pak Yuni? Aku yang kena ini. Coba. Apa Pak Yuni sih nggak clear ini? Gimana Pak Yuni? Iya. Jadi tadi lah yang ditawarkan berbeda ya. Dilihat dari sisi bisnisnya, Bu Lis. Jadi yang kita tekan di sini adalah time freedom dan financial freedom, bahwa program ini menawarkan kebebasan finansial dan kebebasan waktu dalam satu paket. Sementara kalau jualan cilok, anggaplah dia nggak jualan, hari ini jualan, besok nggak jualan, kan nggak bisa, harus jualan terus gitu kan. Sehingga mungkin dia bisa dapat duit banyak, tapi waktunya nggak dapat. Karena dia harus muncul secara fisik untuk menjual. Seperti itu. Nah, jadi yang ditekan kepada teman-teman yang lain, ya, kepada calon prospek atau yang mau diajak bermitra di 3 on 3 adalah gimana sih enaknya mendapatkan time freedom dan finance freedom dalam satu paket. Dua-duanya didapatkan dari program yang hanya dimulai dari 450.000 ini. Bayangkan kalau misalkan jadi S2 sekolahnya gitu kan. S2 sekolah, biayanya kan kalau orang sekolah kan ngabisin duit nih. Tapi dengan program 3 on 3, sekolahnya dapat, selesai juga duitnya terus jalan. Kan iya, enak. bisa jadi. Betul kan? Betul. Nah, itu kan jadi satu cerita sendiri. Bisa jadi kuliahnya nggak jadi kalau uang banyak. Loh, tetap jadi tapi sebagai hobi mungkin. Sebagai hobi. Artinya benar-benar idealismenya yang dimunculkan kali. Siap. Gitu kan? Iya. Nah, mungkin di sana. Saya tadi nambahin juga di sini. Kalau misalkan tadi habis share link kok nggak ada yang dapat, kita perbaiki story-nya. Kalau story-nya kita share lagi. Kalau share lagi ternyata kok hasilnya masih belum bagus, berarti langkahnya adalah ke sini, konsultasi. Konsultasi ke saya, ke upline, ke sponsor.
Pak, ini aku udah bikin share link pakai story ini, kenapa nggak ada yang nyangkut gitu kan? Nah, baru kita edit, kita bareng-bareng mencoba menggali kenapa salahnya di mana. Coba kalau diganti seperti ini gimana? Kalau sudah diganti, bikin lagi story, share lagi. Oke. Nah, gitu. Sampai akhirnya ketemu dengan target market tadi anak-anak S2 calon apa yang ngambil beasiswa yang ada 90 orang tadi. Salah satu atau beberapa dari mereka akan ikut ke kita. Gitu. Iya. Sama dengan ini tadi. Jadi kerennya diagram ini kan itu. Ya kan? Dia bisa turun, dia bisa ke samping. Itu yang keren. Oh ya, tadi platformnya ya. Jadi untuk nyari teman-teman tadi yang katanya 100 apa? Kok 100? Kebanyakan kita nggak kenal, ya ada di sini platformnya di sosial media saat ini. Nah, caranya gimana? Pakai kuesioner seperti yang kita bikin yang kemarin itu supaya mendapatkan jumlah orang yang banyak. Nah, nanti kalau sudah dia punya keinginan yang kuat, desire-nya sudah jalan, kita wawancara, udah oke, dan dia bisa mungkin langsung masuk ke action, lebih sering akan ketemu di WhatsApp. Coba ini Pak Yudi, apa namanya kasih contoh kuesionernya versi saya itu. Maksudnya? Buka di WA itu tak kasih linknya. Oh, sing iki to. Nah, Bentar. Biar pirso. Oh, yang ini. Sik. Kita masukkan. Ini kuesionernya. Ya. Ini. Ya. Kita. Oh, gambar emasnya hilang. Nah, ini ya mau cerita nih Mas Dian. Ini Mas Alfian mau mentarget market di Kota Malang dengan cara memberikan form survei. Nah, saya tak kasih apa namanya, saya pasang iklan. Jadi enaknya antri itu sekarang kita tidak ada kewajiban untuk menyeragamkan strategi, Bu. Menyeragamkan langkah. Seragam cuma prinsipnya. Jadi nanti ketika Bu Lis ketemu sama mitra yang dia jago iklan online, ya biarkan dia berkembang dengan habitat ya, gampangnya gitu. Yang penting finishnya 10 bulan. Nah, jadi kalau misalnya dia ikan ya diajari berenang, kalau dia kuda ya diajari berlari, kalau dia elang ya diajari terbang, gampangannya gitu. Nah, saya kebetulan punya habit online, dan menurut saya kalau sudah ada ketemu pakemnya, enak langkah kerjanya. Kan tugas saya kan ngumpulin daftar nama baru nih, Bu Lis. Yeah. Maka saya bikin kuesioner, saya bikin program, ya udah yuk bantu saya ngisi kuesioner, nanti kamu tak kasih hadiah emas. Ya semas yang mini gold itu loh Bu, yang 100 ribuan. Nah, itu kan happy toh ya. Nah, di sini geser ke bawah Pak. Nah, ketika orang ngisi di situ, coba Pak Yudi ngisi coba jajal. Ini ya, ngisi data peserta, ngisi nomor WA, mulai survei. Nah, ketika Pak Yudi sudah masukkan datanya, nah formulir ini keluar Bu Lis. Ini saya ngisi ya. Ya, nama. pura-pura ngisi. Nomor handphone. Ya, email. Terus akun dulu. Oke, next. Jadi lembar pertama yang diisi adalah nama, nomor WhatsApp, email, sama media sosial yang dipunyai sama prospek. Dan kalimatnya adalah kita akan memfollow, like, subscribe sosial media Anda kan. Next. Ini. Berapakah usia Anda 3 tahun lagi? Iya, kira 55. Next. Apakah Anda mempunyai cita-cita yang harus dicapai? Ya. Next. Apakah Anda mempunyai rencana memulai usaha dalam waktu dekat?
Ya. Apakah jika usaha sampingan Anda berjalan lancar, berapakah keuntungan yang Anda harap setiap bulan? Bebas sih. Kita contoh aja ya. Next. Kalau Anda ingin berwirausaha, apakah sudah memiliki modal? Belum. Apakah Anda suka membaca buku pengembangan diri? Ya. Apakah Anda sudah puas dengan kondisi keuangan sekarang? Tidak. Apakah Anda terbuka dengan info baru tentang wirausaha? Ya. Siapakah tokoh publik? Nah, misalkan Erick Thohir aku ya. Iso gak kepikir liyane iki ya apa ini? Next. Apakah apakah Anda tahu kalau tahun 2022 Milagros memberikan peluang usaha dengan pendapatan 102 juta per bulan hanya dengan rutin minum Milagros bersama 3 orang teman setiap bulan selama 10 bulan ke depan? Tidak. Submit. Nah, udah lanjut Mas Alfian. Jadi pekerjaannya Bu Lis sebetulnya ya itu tadi, share link itu tadi. Jadi supaya Ibu ketemu dengan orang-orang baru yang Ibu bisa ngajak ngobrol. Karena dari kuesioner itu Bu Lis sudah punya topik atau bahan pembicaraan. Terutama di poin nomor 7. Apa itu? Nah, kalau saya misalnya gini, ini kan saya bisa tanya sama Pak Yudi. Saya Pak Yudi, kok bisa nggak puas itu ada cerita apa Pak Yud? Nah. Ya, yang finansial tadi ya. Iya. Itu ya Mas Alfian habis COVID kemarin itu saya kena PHK. Oh, lah kok bisa Pak Yudi? Nah, ya gimana? Saya ini ya karyawan POS. Ya kena penertiban. Nah, terus sekarang solusinya gimana Pak Yudi? Nah, itu saya masih nyari ini. Ya wes masuk sudah belum. Oh iya. Masuk ke langkah interview. Langkah interviewnya sudah. Nah, enaknya dari Ibu nyebar kuesioner, Bu Lis sudah punya banyak pegangan. Bu Lis tahu siapa autoritinya. Nah, ini yang hampir jarang ada orang ngerti strateginya ya. Selama ini kan orang ketika dia melakukan pitching atau melakukan pendekatan pada seseorang, itu kan dia hanya mengandalkan kekuatan pribadi dan mengandalkan upline-nya. Ya toh? Ya toh. Aku loh sudah 10 tahun di dunia multi level, sudah berpengalaman. Masa kamu enggak percaya sih sama aku? Ini sih yang terbaik ini. Orang mungkin ya bisa antara ngomong, ya aku percaya, atau wala Bu Lis, sampean 10 tahun rumah belum punya. Nah, kalau itu bisa terjadi di Bu Lis, tidak menutup kemungkinan itu juga bakal terjadi di tim kita. Ya. Sedangkan kalau di dalam bisnis multi level itu kan kita dituntut untuk sponsoring up. Nah, kalau Ibu harus benar kan ya. Kalau Ibu harus menjadi seorang Pak Yudi, seorang Alfian atau seorang Agus Purnomo, ya butuh puluhan tahun. Sudah nututi gitu. Maka dengan pertanyaan nomor 9 itu tadi, siapakah public figure yang Anda kagumi? Nah, itu memberikan kita kesempatan untuk meminjam statementnya mereka, meminjam habitnya mereka, meminjam momennya mereka untuk dipakai follow up kepada prospek. Pak Yudi kemarin senang sama Erick Thohir ya? Iya Mas Alfian, iya. Gak nyongko Pak Yudi, ternyata yang dilakukan sama teman-teman di 3on3 itu sudah seperti yang diceritakan sama Erick Thohir. Lah kok bisa gitu Mas Alfian? Loh Pak Yudi belum lihat videonya ta? Ini loh. Kasih videonya di YouTube. Ya, toh. Misalnya nanti ada yang senengannya tokohnya Jokowi, ya cari aja Jokowi entrepreneurship atau kewirausahaan di YouTube. Pak, sudah lihat video Jokowi yang ini? Wah keren Pak. Bener-bener ekonomi kerakyatan itu ya sing murah meriah halal barokah kayak gini ternyata ya. Gak salah aku Pak. Nah, jadi kita menggunakan Jokowi sebagai alat
bukan maunya Bu Lis untuk meng-closing mereka. Nah, itu kan beda ya. Biasanya kan begitu ya. Ketika kelihatan wajahnya Bu Lis, guys, tanda-tanda kita tanda. Kehilangan duit ini, duit harus keluar ini. Bu Lis iki mesti wis, gak iso enggak iki. Wis ngerti ngono, dompet taruh rumah. Tapes. Jadi hari apes adalah hari ketemu Bu Lis. Nanti ono jadinya. Jangan. Enggak. Nah, ini bercandaannya. Artinya Bu Lis bisa bayangkan betapa sulitnya menjalankan bisnis multi level ketika Ibu tidak menggunakan pakem yang hari ini kita punya. Oke. Benar nggak Bu Lis? Iya. Tapi ketika Bu Lis sudah menggunakan semua rumusan coordination, Bu Lis benar-benar merdeka. Saya sendiri pun akhirnya merasakan kemerdekaan itu, Bu Lis. Akhirnya orang tidak lagi terikat dengan saya, tapi saya bisa mengendalikan orang lewat apa yang menjadi ketertarikan orang tersebut. Nah, itu kan menarik. Iya. Contoh. Ini saya cerita sama Bu Lis dalam sisi parenting gitu ya. Bu Lis katakanlah punya anak gitu ya. Terus kemudian anaknya Bu Lis nakal. Biasanya kalimat yang pertama kali terucap sama Bu Lis itu kan, kamu tuh enggak kasihan sama mama. Mama itu sudah berjuang mati-matian demi kamu, tapi kamu kok enggak balasannya kok enggak bagus gitu sama mama. Mau jadi anak durhaka kamu. Rata-rata biasanya kan temperamennya seperti itu ya. Betul kan? Iya. Itu kan urusan elu kan gitu. Saya tidak minta dilahirkan. Iya. Kenapa kok sampai ada anak yang punya pemikiran seperti itu? Karena kepentingannya tidak terakomodir, betul ya? Betul. Nah, kepentingannya dia tidak terakomodir, dan ketika Ibu berbicara itu kan sudut pandangnya adalah sudut pandang untuk memudahkan kehidupannya Bu Lis. Ya, nggak ada urusan sama gue, kan gitu ceritanya. Nah, terus bagaimana caranya ya? Akhirnya ketika Ibu tahu, oh ternyata anak saya ini mengagumi bapaknya. Nah, maka Bu Lis menggunakan kekuatan edifikasi itu tadi. Nah, mama itu enggak apa-apa kalau kamu ngerepoti mama. Kamu mau bangun siang terus kemudian enggak bantuin mama bersihkan halaman, itu enggak apa-apa. Tapi tolong ya nak ya, kalau bisa sekolah itu kamu berprestasi yo. Kenapa? Itu kamu lihat itu papamu. Dia kerja keras, pergi pagi, pulang malam, itu demi siapa? Ini nyari duit buat kita, buat kamu juga, buat kamu jajan, buat kamu sekolah. Yuk, dibantu yuk papa yuk, supaya papa juga istilahnya bangga punya kamu, punya mama. Karena ya yang bisa kita kasih cuman itu. Nah, kepentingannya kan mulai bergeser tuh. Iya. Iya kan? Ya. Outputnya sama, tapi prosesnya berbeda. Nah, ini kan menarik. Si anak juga tidak merasa dimanfaatkan, betul enggak? Betul. Karena ya ibu sudah mengalah. Wis aku itu enggak apa-apa, wis kayak kalah-kalahan wis. Mama yang nyucikan, kamu enggak mau cuci piring, mama yang nyucikan, tapi minta tolong satu aja. Kalau bisa nanti kalau terima rapot ranking 1 ya. Yes. Ya, dalam hal apapun ya, misalnya ranking 1 tadi enggak penting misalnya, ya hafid Quran misalnya. Ya hafal juz 30 deh. Ramadan ini. Yes. Kamu mau dibantu apa sama mama? Kan enak namanya bahasanya. Iya. Goalsnya tercapai kan gitu ya. Goalsnya tercapai, tapi si yang ini tidak merasa dia dibebani sebagai target kita gitu loh. Padahal kita tahu kalau misalnya dia jadi hafid Quran, ya itu kan jadi aset kita suatu saat kan, jadi pahala yang terus mengalir gitu loh. Masa anaknya hafid Quran, orang tuanya dibiarin aja di akhirat kan nggak mungkin. Ya, sama halnya dengan begitu. Kalau masa saya punya 1 diamond, 2 diamond, 3 diamond, 4 director atau berapapun leadernya, enggak ada royaltinya sama sekali dari Milagross, itu mustahil sudah. Tapi kan ya, masa kamu presentasi, kamu enggak presentasi, aku enggak dapat komisi. Kan enggak mungkin gitu.
Ya, kurang lebihnya segitu, Bu Lis. Iya, iya. Ya, dan semuanya ini ada di parameter 12 ini, sudah tinggal tinggal dibaca, tinggal ditelusuri. Kalau cocok ya lanjut, nggak cocok ya dicarikan penggantinya. Tapi insya Allah 15 tahun saya berkecimpung di dunia multi level, rasa-rasanya kok ya sudah mentok di sini ya. Karena di luar ilmu ini sudah bukan lagi ilmu network. Karena marketing itu kan terus berkembang ya Bu ya. Berkembang. Ya toh. Nah, kalau kita ngikutin tuntutan zaman ya overload. Informasinya makin banyak, makin overload, makin berat duplikasinya. Nah, enaknya kita ini sudah pretelan atau Ibu dari 12 ini Ibu sudah bisa pecah menjadi 4, Ibu bisa pecah jadi 3, Ibu bisa pecah jadi 1. Dan sudah tahu arahnya kemana, karena pertanyaannya 12. Pak Yudi, coba pertanyaannya di show kan Pak. 12 apa? Pertanyaan yang mana ya? Ya, 12. Di bawah ya, slide selanjutnya itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini sudah langsung mengarahkan Ibu apa yang harus dibenahi. Ya, di pertanyaan mana yang kira-kira ada permasalahan, Ibu tinggal bereskan sudah. Ya. Enaknya begitu. Ya, saya lempar ke Pak Yudi. Nah, itu Pak Bulis. Iya, paham. Nanti dibahasnya bareng-bareng. Ambil poinnya ini tak kirim ke masing-masing. Jadi ketemu akar permasalahannya di mana. Iya. Ya, saya pikir sudah ada Nasari Nasubelandi di sini. Asalnya Pak Yudi, aku semari. Itu ya. Berarti di Bandung ya? Asal. Iya. Ya, oke, kalau gitu mungkin kita berhenti dulu ya. Nanti dilanjut di grup. Terima kasih Mas Alfian, terima kasih. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak Alfian, terima kasih pencerahannya. Ya, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.